Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah Bu, baik-baik Bu. Nah, tadi sudah saya share modul pembelajarannya di grup WA. Nanti kalian baca ya setelah melakukan Ibu presentasi hari ini. Kemudian kalian baca modul tersebut dan ada kuis setelah itu. Nanti Ibu kirim linknya. Ya Bu. Nah, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai hari ini dengan materi pendidikan luar sekolah dalam rangka penerapan belajar sepanjang hayat dalam mewujudkan masyarakat belajar. Yang pertama, belajar sepanjang hayat. Di sini belajar sepanjang hayat itu merupakan belajar seumur hidup yang merupakan kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya. Nah, belajar sepanjang hayat ini tersebut merupakan sangat penting bagi kehidupan manusia karena sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya supaya mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian masyarakat belajar. Nah, di sini masyarakat belajar itu merupakan sekumpulan beberapa masyarakat atau masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang memperoleh pembelajaran agar supaya mereka dapat mengembangkan dirinya. Nah, dalam upaya-upaya membangun pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan menjalankan perannya di kehidupan masyarakat. Kemudian hakikat belajar sepanjang hayat. Nah, di sini hakikat belajar sepanjang hayat dikenal dengan istilah lifelong education atau pendidikan seumur hidup dan lifelong learning atau belajar seumur hidup. Kemudian ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat, yaitu mereka sadar bahwa dirinya harus terus belajar. Kemudian memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah. Jadi mereka sadar bahwa dengan belajar itu mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian mereka sangat bersemangat terus menyambut baik perubahan. Jadi kalau ada perubahan itu mereka sangat senang, mereka menyambut perubahan tersebut. Kemudian percaya bahwa peluang untuk belajar hal baru. Jadi ini pembelajaran seumur hidup itu mereka percaya bahwa dengan belajar tersebut mereka dapat mendapatkan hal-hal yang baru. Kemudian urgensi pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu aspek ekonomis. Nah, kita ketahui bahwa teman-teman pasti sudah ketahui bahwa kemelaratan, kebodohan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua aspek sosiologis itu masyarakat akan pentingnya hak-hak demokrasi di dalam negaranya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek teknologi. Nah, ini aspek teknologis ini sebagai teknisi untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. Nah, melalui teknologi ini kan sekarang zamannya itu perkembangan teknologi. Jadi masyarakat dengan pendidikan sepanjang hayat ini mereka dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Kemudian mewujudkan masyarakat belajar. Nah, secara fisiologis manusia adalah makhluk sosial dan makhluk pembelajar. Jadi manusia itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya belajar, dari yang namanya pendidikan. Karena
hal tersebut merupakan sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Jadi perlu diingat bahwa masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya belajar atau pendidikan, karena belajar bukan hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi bisa juga dengan di luar sekolah, keluarga, dan lain sebagainya, di masyarakat juga. Kemudian, karakteristik pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan belajar untuk kehidupan sehari-harinya, kemudian mereka mendapatkan hasil belajar yang dapat mereka manfaatkan di kehidupan sehari-harinya. Kemudian terus penyelenggaraan programnya ini PSH singkat agar masyarakat itu tidak bosan. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini PSH berpusat kepada peserta didiknya, jadi interaksinya itu sangat bagus, menekankan kepada keterampilan untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian hubungan antara tutor dan warga belajarnya bersifat sejajar, maksudnya mereka saling sharing satu sama lain. Nah, kemudian kurikulum yang digunakan itu bervariasi, jadi kemudian juga fleksibel karena melihat dari kebutuhan warga belajar dan potensi yang tersedia di masyarakat. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian konsep kunci pendidikan sepanjang hayat yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri, konsep belajarnya, konsep pelajar, dan kurikulum yang membantu pendidikan sepanjang hayat. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa kurikulumnya itu harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, arah pendidikan sepanjang hayat itu secara umum dibagi dua karena lebih diutamakan kepada orang dewasa dan anak-anak. Nah, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan di dalam pendidikan. Sebenarnya ini bukan hanya untuk orang dewasa saja dan anak-anak, untuk semuanya. Tetapi kita bahas secara umumnya saja, ini untuk anak-anak dan orang dewasa, untuk menambah pengetahuan mereka, untuk dibutuhkan pendidikan ke depannya. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Setelah ini 5 menit sampai 7 menit lah kalian baca modulnya ya. Kemudian nanti dikirim link untuk pengerjaan tugasnya. Nah, nanti kuisnya itu cuma beberapa menit saja waktu pengerjaannya. Nanti akan di-share di grup WA ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti juga akan disiapkan forum diskusi ya. Cukup dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan membaca modul dan kuisnya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.